wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Welcome back again with Miss Najla dalam Biologi Mid 11. Nah, kali ini di pertemuan 11 kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu apa tujuan dari mempelajari sistem pencernaan ini. Yang pertama, kita mengetahui organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan. Kemudian, kita mengetahui di dalam tubuh kita ini ada yang termasuk sistem pencernaan mekanik, ada yang sistem pencernaan kimiawi. Selanjutnya, tujuannya yaitu untuk mengetahui gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Ingat ya, sekali lagi, sistem pencernaan pada manusia itu terjadi secara mekanik dan kimiawi. Salah satunya mekanik itu terjadi pada bagian mulut. Nah, langsung saja kita masuk pada materi berikut ini. Oke, sistem pencernaan pada manusia. Apa sih sistem pencernaan pada manusia itu? Sistem pencernaan merupakan atau adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Proses ya nak. Kemudian di sini kita dapat melihat susunan atau saluran pencernaan secara umum ya. Dimulai dari mulut, kemudian melewati esofagus, liver, dan sampai di akhir di anus. Oke, sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ. Salah satunya dan terjadi di rongga mulut, esofagus, lalu lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Kita masuk pada sistem organ yang pertama, yaitu mulut. Mulut itu merupakan saluran pencernaan yang pertama yang dilalui oleh makanan ya. Di dalam mulut itu ada yang namanya gigi, lidah. Fungsinya itu gigi untuk memotong dan mengoyak makanan. Nah, di dalam mulut inilah terjadi proses pencernaan secara mekanik. Oke, di mana di sini lidah memiliki peran penting sebagai mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Oke, kemudian ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan salur pencernaan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Ya, agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus terdapat namanya gerak peristaltik, sehingga ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat di daerah disebut yang namanya faring. Oke, setelah melalui esofagus, selanjutnya dia berjalan menuju lambung. Lambung merupakan kelanjutan dari esofagus. Berbentuk seperti kantu, lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi sebagai penggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Nah, selain mulut, lambung juga melakukan yang namanya proses pencernaan secara mekanik. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyorong. Selain pencernaan mekanik, dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi juga dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Kita dapat melihat anatomi dari lambung. Nah, di sini kita akan mengetahui senyawa kimia yang terdapat pada lambung. Yang pertama ada asam HCl, kemudian pepsid, lipase, renin, dan mukus. Nah, lanjut kita ke usus halum atau intestinum. Makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kim dan akan masuk ke usus halus melalui skim pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut dengan
villi berfungsi sebagai memperluas bidang penyerapan usus halus. Oke, usus halus itu terbagi atas 3 bagian, duodenum, ileum, dan ileum. Di dalam usus halus 12 jari juga ada dihasilkan enzim ya. Enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, dimulai dari usus halus dan usus besar itu adalah proses pencernaan secara kimiawi. Nah, selanjutnya kolon atau usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan dibungkus oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Nah, ternyata di dalam usus itu ada bakteri baik ya. Tidak semua bakteri itu jahat. Salah satunya itu adalah bakteri Escherichia coli. Dalam usus besar terjadi di proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan, sehingga feses menjadi lebih padat. Ya, kemudian feses akan didorong mendekati poros usus atau rektum sehingga timbul rangsangan akan membuang air besar atau defekasi. Akhirnya feses dikeluarkan dari tubuh dari lubang yang disebut dengan anus. Nah, di sini kita akan membahas gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu untuk daerah esofagus itu biasanya gondong ya. Kemudian gastritis, kolik, appendiktis, diare, kemudian sembelit dan lain macam. Masih banyak yang terjadi pada gangguan sistem pencernaan. Oke, sekian pertemuan kita pada sistem pencernaan kali ini. Thank you for watching. Untuk materi selanjutnya kita akan bergabung di grup e-learning kita. Kalau ada yang salah, Miss mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.